1. Oke, welcome to our podcast. Kali ini saya Onti Bakaskara dengan teman saya Jian Fozia Papa. dan dengan bintang tamu kita kali ini Mbak siapa? Halo, saya Fadila Dewi Briliansa dari mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Purworejo semester 5. Ya mungkin bisa ceritakan kehidupan sehari-harinya sebagai mahasiswa ini ngapain aja dan kegiatan sebelum jadi mahasiswa juga itu. Sebelum jadi mahasiswa. Latar belakang lah. Dulu waktu saya sebelum jadi mahasiswa saya ya anak SMA. Iya mas. Ya bisa. Iya kan anak SMA bener kan? Anak SMA saya mondok 6 tahun ya teman-teman. 6 tahun di mondok. Iya. Di mana Mbak? Saya mondok di Kerendegan SMP ITE Ulul Albab. Oh iya. Kemudian SMA-nya MA Nurul Wahid Purworejo. Ya, teman-teman. Kemudian setelah itu saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Purworejo ya sampai sekarang di prodi psikologi. Ya. Kegiatan sehari-hari dulu saya setelah mondok itu ada pengabdian. Pengabdian di mana itu? Pengabdian di MA. Berapa lama? Harusnya setahun, cuman karena kok ternyata saya nggak bisa ngimbangin antara kuliah dan juga Oh iya. pengabdiannya. Sebenarnya pengabdiannya itu bukan pengabdian wajib, tapi emang diminta. Jadi kayak setiap murid 3 keluaran murid yang ini unggul, habis itu nanti diminta untuk kembali gitu, untuk kembali ke pondok. Nah, terus waktu itu kebetulan saya jadi salah satunya, tapi ternyata nggak bisa ngambil 2 peran. Akhirnya saya memutuskan untuk fokus ke kuliah. Nanti siapa tahu setelah kuliah bisa kembali lagi dan bisa bermanfaat di sana. Oke, ya. Jadi itu sekilas tentang Mbak Fadila. Fadila. Kali ini topik yang akan kita bawakan di sini adalah psikopatologi. Oke, jadi kita akan bahas dari 2 sisi, terutama dari sisi ukhrawi. Ya, jadi yang pertama psikopatologi mungkin yang akan kita bahas dari sisi yang duniawi dulu ya. Duniawi dulu. Jadi kita mulai mungkin dari pengertian psikopatologi itu sendiri itu apa? Psikopatologi, pasti kalian nggak asing lah ya sama psikopatologi. Kalau kita nggak sih. Iya. Kalau yang lain mungkin asing. Oh iya benar. Kalau di psikologi sendiri kan psikopatologi itu kayak gangguan-gangguan ya, atau misalkan lebih bahasa kasarnya tuh ada sesuatu hal yang nggak normal dari segi psikologinya, sakit gitu kan. Tapi kalau bahasa lebih halusnya itu sebenarnya gangguan psikologisnya gitu. Jadi kayak gangguan gitu. Jadi patologinya itu adalah sebuah gangguan atau penyakit, sedang psikonya adalah jiwa gitu jadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa psikopatologi itu Gangguan jiwa. iya semacam Bukan gangguan jiwa, semacam, ada iya, penyakit kejiwaan. Penyakit kejiwaan. Nanti kalau gangguan jiwa takutnya lebih Iya. ya kan? Ini ya. Schizophrenia gitu. Nah seperti itu. Mungkin kalau misalkan yang nggak asing-asing di antara kita kan psikopatologi. ya contohnya gitu ya. Apa? Salah satunya ada anxiety, kecemasan gitu. Anxiety disorder ya. Ada anxiety, terus kemudian Mungkin dia bisa dikatakan gangguan kalau itu sudah terlalu Iya. berlebihan. Iya berlebihan. Dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Betul. Kalau misalkan cuman kayak cemas biasa itu belum bisa dikatakan anxiety. Belum, masih normal Iya aja. kayak, aduh besok deadline tugas nih gitu kan. Biasanya kan kalau remaja tuh cemas kalau misalkan nggak dihubungin sama doi, bener nggak? Nah, iya itu. Nah itu belum dikatakan anxiety ya. Nanti ya aku cemas belum dihubungin doi, aku anxiety ya belum. Diucapkan selamat pagi. Nah, iya. Ya itu belum ya teman-teman gitu. Oke, terus apa lagi ya selain itu ya? Fetis, Ya, umum gitu. salah satu. Fetish itu Apa itu berarti fetish? masuknya ke apa ya? Gangguan apa? Seksual ya? Gangguan seksual. Ya, itu. Gangguan seksual. Fetishisme itu apa? Gangguan terhadap gangguan apa namanya? Ketertarikan terhadap benda mati itu bukan sih? Iya benar. Suka tapi yang berlebihan banget ya sih ya. Apa ya Mbak? Maksudnya disebutnya tuh fetishisme tuh Suka ngoleksi. Ya intinya gangguan ketertarikan seksual yang aneh-aneh Tapi gitu. tapi terhadap barang, terhadap Iya. sesuatu yang Terhadap suatu benda mati. benda mati. bentuk gitu ya. Iya, Benda mati. Iya loh. Iya, hampir-hampir. Kayak yang di Twitter itu loh. Ada kasus itu. Ada yang tahun berapa ya? 2020 ya? Yang ini nggak sih? Yang ini ya? Si Seorang yang mahasiswa itu. mahasiswanya diiming-imingi gitu kan, kayak misalnya aku ada tugas nih, suruh
bungkus apa? Mayat. Iya. Mayat, praktek bungkus mayat gitu. Ternyata setelah diselidiki itu Korbannya ternyata- banyak loh, banyak korbannya yang banyak dan ternyata Speak up. si pelaku ini fetis Ternyata fetishnya dia ngeliat melihat mayat. dia bukan ngeliat mayat, ngeliat Ngeri ya? lihat korbannya Ngeri dibungkus juga kan. gitu. Jadi Itu booming pada masanya ya itu. Booming banget. Ya, kalau- rame banget aku itu. anak Twitter kan. Anak Twitter. Ampun suhu. Ini malah lebih suhu nih. Anak Twitter. Oke. Oh itu berarti salah satu contoh juga ya. Iya. Tentang gangguan jiwaan dari sisi seksualitas ya. Iya. Oke. Terus apalagi? Apalagi? Insomnia bisa, gangguan insomnia. Oh, itu juga termasuk psikopatologi ya. Bisa. Itu juga cukup umum lah ya di kalangan kayak mahasiswa gitu. Tapi kalau insomnia jangan misalkan baru satu kali gitu ya belum. Oke. Belum nih ya. Mungkin ada Ini rentang sudah waktunya. sangat apa ya intinya ya. Dalam 1 minggu lah nggak bisa tidur. Itu konstan begitu terus gitu ya. Mungkin solusinya apa kalau insomnia itu? Biasanya insomnia bisa kalau dari segi psikologis ya, salah satunya mendengarkan merotap. Oke. Mungkin itu berarti termasuk psikoterapi dalam Islam juga ya. Iya benar, artinya mendengarkan merotap, kemudian biasa kalau anak-anak senja tuh yang dengerin lagu ya. Dan Mungkin, mungkin bisa ini ya apa? di apa namanya disiasati dengan gaya hidup sehat gitu. Iya betul. Iya, betul, kayaknya. Benar-benar. Perlu olahraga Iya, olahraga juga. Maksudnya kayak metabolisme tuh. Kadang kan gangguan tidur nggak cuma terbatas dari mungkin benak pikiran ya, tapi benar bisa dari pola hidup sehat, Karena kalau orang sehat ya biasanya tidurnya juga gampang. teratur. gampang, maksudnya tidurnya tuh 7 sampai 8 jam nggak sih? Idealnya. Berarti selama ini kita sehat nggak ya? Sehat. 6 jam cukup kayaknya. Nggak apa-apa, kita namanya kan berjuang ya, anak-anak kuliahan biasanya waktu tidurnya terbatas, benar Iya. nggak? Iya, aku sih biasa aja sih. Oh biasa aja. Ya mungkin itu sekilas tentang yang duniawi ya. Duniawi. Kalau yang ukhrawi ini yang biasanya kan kalau yang duniawi ini kan memisahkan dari sisi agama kan. Iya. Yang kita bahas kali ini. Sebenarnya bukan memisahkan ya, Apa? tapi lebih kita mengenal bahasa kekinian. Bukan. Kalau yang duniawi. Oh ya. Ya maksudnya kalau yang kontemporer kan tidak membahas itu gitu kan. Iya. Beda apa namanya bahasanya? Apa nih? Yang ukhrawi sama yang Jadi kita mungkin akan lebih meng-highlight yang ini sekarang. Yang ukhrawi ya. Yang ukhrawi. Oke. Kalau yang ukhrawi untuk psikopatologi itu lebih dikenal dengan penyakit hati. Oke. Salah satunya kan ada hasad ya, dengki. Iya, kan benar hasad dengki biasanya. Nah, terus kemudian ada juga dia tuh riak suka pamer gitu. Kalau riak kan pamer dari segi dia tuh pengen dilihat. Ingin apa pengakuan dari orang lain. Iya, brandingnya orang. Iya. Beda kalau branding diri sendiri mah nggak apa-apa ya. Tapi kalau riak tuh yang berlebihan banget gitu loh. Pamernya yang berlebihan gitu. Iya. Contohnya. Nah, misalkan nih si Jihan dapat nilai 100 di psikologi Islami. Woi, gua dapat Kemudian- 100 nih. Oh iya benar. Terus dia di post. Alhamdulillah. Di post di segala sisi media sosial. Tapi tuh di postnya bukan yang alhamdulillah gitu. Aku dapat 100 gitu alhamdulillah. Emang membanggakan diri gitu ya? Tapi kalau misalkan ini kalau yang riak di post terus kemudian nih gue nih gitu loh yang kayak gue banget nih gitu. Highlight diri. Jadi itu juga bisa masuk ke apa namanya narsistik bukan sih? Iya benar bisa. Iya. Kan saling berhubungan Saling ya. berhubungan juga ya? Ria narsistik gitu. Ya kan Bisa. pengen menjadi yang nomor 1 gitu intinya. Haus akan pengakuan sih sebenarnya. Benar-benar. Iya kan makanya itu timbul karena penyakit hati. Karena mungkin dia tuh bisa jadi karena adanya keiringan atau ingin lebih dari orang lain, akhirnya timbul. Mungkin juga didasari iri itu juga ya. Benar. Ria itu terus kalau sum'ah itu pengen didengar orang lain. Apa yang dia lakuin tuh pengen didengar orang lain. Misalkan dia ikut kegiatan apa gitu. Tapi tuh dia didengarnya tuh bukan karena dia tuh pengen menyebar kebaikan, bukan. Iya, kalau nyebar kebaikan kan apa namanya? Lebih Syiar apa? syiar, ya benar syiar. Terus kalau dia tuh didengarnya tuh karena dia pamer. Ujungnya gitu. Pengen dianggap keren gitulah ya intinya sama orang ya. Benar. Nah, biasanya kayak gini nih, emang susah bedain antara orang yang benar-benar hatinya lurus dan dengan orang-orang yang kayak gini yang riya sum'ah gitu.
dan biasanya ya emang rata-rata hanya Allah dan dia yang tahu. Nah ini penyakit hati itu salah Emang satu. kadang susah ya, ini orang emang sombong atau emang lagi cuma apa ya istilahnya? Self love kan ada orang yang ngakunya self love kan. Ya bener, saya juga Oh, iya. kadang-kadang kayak gitu loh. Saya self love tapi kok dipikir-pikir kok kayak ria ya jadinya ya. Gitu. Jadi bisa nyerempet-nyerempet lah ya. Makanya hati-hati Beda-beda dalam tipis. Iya bener. Hati-hati dalam berbuat gitu kan. Ini salah satu bisa menimbulkan penyakit hati. Makanya kenapa orang-orang sekarang tuh ini ada sebuah penelitian ya untuk orang-orang yang sekarang. Ini penelitiannya sudah ada dalam Al-Qur'an ya. Iya, maksudnya sudah ada di dalamnya. Iya di dalam Al-Quran bahwa umat-umat akhir zaman ini semakin lama itu semakin banyak orang-orang yang kemudian bisa menghancurkan agama sendiri kayak gitu. Karena ini adanya penyakit hati dan juga hubud dunia. Hubud dunia itu cinta dunia. Itu juga termasuk ya. Hubud dunia Artinya ya dunia ya. Iya, ini salah satunya kan riya dan sum'ah itu salah satunya dengan yaitu hubud dunia, salah satu tanda dari cinta dunia. Karena terlalu cinta dunia, dia menganggap bahwa di dunia ini tuh emas panjang kayak gitu. Syirik tuh, orang-orang syirik kan menyekutukan Allah. Iya. Dia menganggap bahwa nggak ada tempat kembali selain di dunia kan. Akhirnya dia nanti yaitu Kayak yang pernah saya baca di buku itu yang kemarin kita apa? nuansa-nuansa. Apa? Yang istilahnya gurur atau apa itu? Oh, gurur. Yang tingkatnya kan katanya tingkatnya lebih tinggi dari halusinasi, ya itu semacam apa tadi? Dia merasa terlalu cinta Tertipu dengan dunia itu. Tertipu dengan dunia. Iya. Oh iya. Itu salah satu dengan penyakit hati ya, terlalu hubud dunia. Dan orang yang kalau udah hubud dunia itu susah Ya. susah untuk kembali lagi. Oh dia udah cinta banget nih sama dunia, kayak udah nggak mikirin akhir-akhirnya ya. Mungkin dia udah nggak sadar bakal ada kehidupan setelah di dunia ini. Benar Mungkin ya. Padahal kan kata Ahmad Albar dunia ini hanya panggung sandiwara. Wah ini nih Iya toh? bener banget. Jadi kita di sini kan sebenarnya cuma apa namanya berbuat baik kepada Numpang ngombe. sama juga lah Numpang. tujuannya. Iya benar. Itu orang-orang yang hubud dunia, syirik, dengki kan juga Ya, saling berhubungan lah ya itu ya. benar. Dan juga mungkin salah satunya nih, ini udah dinormalisasikan sih di kehidupan sehari-hari itu gibah. Ya itu sangat cewek. sangat umum kayaknya ya. Iya umum banget. Tak terhindarkan. Biasanya ngakunya apa kalau orang gila tuh? Katanya nge-review. Nge-review gitu kan. Bener gak sih? Iya kan? Ya mungkin zaman sekarang gitu ya. Dia kayak ngumpul-ngumpul gitu kan, lagi reunian nih, terus ada Itu salah satu temennya yang nggak auto gitu, berangkat. auto. Iya, udah langsung otomatis on. Padahal tuh kan segala Itu dosa juga tanpa kita sadari ya. Iya. segala dosa itu kan keluar dari mulut kita. Yang mulut kita kan Pokoknya awal mulanya tuh pasti Oh, mulut iya, kita benar. gitu loh. Nanti ke tangan, ke mata, ke kaki gitu kan. Dan ini gibah ini bener-bener emang yang kayak udah susah juga darah daging kayaknya. gak sih? Apalagi ciwi-ciwi. Susah juga kayaknya Blokas mau ya? kan mau menghindari gimana kayaknya susah ya. Cowok-cowok suka gitu nggak? Ya sama aja. ternyata gitu Ya ya. kan secara tidak sadar kan Iya sebenarnya nggak sadar nggak ya. sadar sebenarnya. Ternyata kita gibah itu. Gibah, nah ini gibah. Gibah itu nggak mesti nggak cuman gibah biasa aja nih. Ada salah satu itu kenapa bisa dikatakan dari salah satu psikopatologi? Karena di dalam gibah itu pasti ada rasa kesenjangan. Misalkan aku gibah sama Jihan gibahin kamu, kita ngerasa paling oke nih gibahin kamu, Iya. ya kan? Jadi ada juga itu penyakit hati muncul di situ. Oh iya benar. Benar kan? Masuk juga penyakit hati. Oh iya, kita juga membanding-bandingkan diri kita Iya, juga tuh. iya kan? Akhirnya. Si itu, si ini, itu gitu kan. Padahal nih ya diinget, setiap orang yang kita gibahin, dosa-dosa orang itu tuh luntur, bukan cuma luntur, balik ke yang gibahin. Iya. Oh iya, itu. Loh, ya, itu hadisnya. Peringatan untuk teman-teman yang suka gibah. Oke, Pokoknya jadi tips supaya kita terhindar dari gibah ini gimana? jaga mulut kita. Pertama pokoknya jaga mulut Oke. kita. Jaga mulut dan jaga pikiran. Benar. Saya positive thinking. Kan kayaknya kalau udah ngumpul kayak gini, ngumpul gini nih. Udah nggak bisa terhindarkan Kayaknya ya. susah gitu. Terus benar sih benar. Mau Kalau lebih baik kita nggak usah ngumpul. Sebenarnya bisa gibah itu dihindari dengan ini. Ketika kita ngomongin tentang kejelekan orang lain, bukan kejelekan ya, misalkan kita ngomongin orang lain, kita sambil berunding gimana menyelesaikan masalah tersebut. Misalkan aku nggak suka sama Jihan nih, aku gibahinnya sama Bagas atau misalkan sama yang lain. Nah, kemudian pas kita ngomongin, kita juga mencarikan solusi.
untuk perbaikan si jihan ini agar nantinya Itu bukan gibah, itu jatuhnya gibah bukan ini. ini bukan bisa dikatakan bukan gibah karena kita mencari solusi untuk sebuah permasalahan. Mencari solusi diskusi. dari masalah orang lain gitu. bukan masalah orang lain ya, lebih ke misalkan kita nggak suka nih sama jihan, Iya. terus kita ngomongin ini kok jihan. Oh, ini harusnya kita sama dia itu gimana gitu kita maksudnya. harus gimana sih? Nah itu kalau gibah kan kita ngomongin Wah, Jihan brengsek. kayak gini Gitu. nih. Iya bener. Caper nih anaknya. Kan kalau kita gibah itu kan ngomongin kejelekan orang lain yang orang lain nggak suka dan itu di belakangnya dia toh gitu. Pokoknya gibah tuh highlightnya kejelekan orang aja. Nggak ada yang keburukan yang bisa jadi sih keburukan bisa jadi sih kebaikan yang kita omongin. Cuma kayaknya jarang ya. Jarang kebaikan sih ada, cuma nanti ujungnya jadi Merambat. Iya, tetap merambat sih, iya kan. Iya pokoknya highlightnya. Kayaknya nggak mungkin sih. nggak mungkin dia nggak mungkin gitu. Kayaknya cuma omong kosong gitu ya. Gitu, itu salah satu gibah kan karena kita tuh hidup bersaudara ya, dalam Islam itu disebutnya dengan ukhuwah Islam yang benar, hidup berdampingan. Dan salah satu hadis yang saya ingat banget itu bunyinya barang siapa yang dia mencintai hari akhir maka dia harus mencintai sahabatnya. Oke, itu Dan- maksudnya gimana itu? Dan bunyinya gini, ada juga yang ini hadis dari riwayat Muslim atau Bukhari tapi kalau nggak salah Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian hingga kalian mencintai saudara kalian layaknya kalian mencintai diri kalian sendiri. Oh, iya. Jadi intinya tuh kalau misalkan kita mau berbuat sesuatu ke orang lain, usahakan perbuatan yang ingin kita dapatkan dari orang lain. Paham nggak? Misalnya kita aku misalkan ingin berbuat sesuatu ke jihan. Misalkan aku pengen berbuat baik lah ataupun berbuat buruk kayak gitu. Usahakan itu perbuatan yang aku juga yang aku sukai gitu loh. Aku pengen ngasih jihan 2 makanan. Yang aku suka tuh makanan yang baik, maka makanan baik ini yang harus aku kasih ke jihan gitu loh. Bukan makanan yang nggak aku suka nih, makanya aku kasih. Iya. Nah, enak gitu gue. Nah benar kayak gitu kan rata-rata kayak kita suka kayak gitu ya. Oh, berarti kita harus memperlakukan orang lain itu seperti kita memperlakukan diri sendiri. Iya benar. Karena ini salah satunya ya. Karena ternyata perbuatan itu ini akan kembali ke diri kita. Iya. Bener kan? Pernah rasain nggak kita Iya berbuat sih. baik ke orang lain ternyata itu balik Balik lagi ke diri sendiri. Kita berbuat buruk ke orang lain ternyata balik lagi ya kayak karena gitu. Kayak sinetron Indonesia Razak gitu. Nah ini bener-bener kalau misalkan hadis ini diamalin, ini bisa jadi salah satu upaya untuk mencegah tadi psikopatologi. Oh. Dari Islam. Pokoknya jaga hati, jaga pikiran, jaga perbuatan juga ya. Walaupun ya aku nggak mau berbicara secara garis besar umat Islam kok, tapi bahkan orang-orang yang mestinya berbeda agama dengan kita lihat bahwa mereka juga santun, benar kan? Selama mereka menerapkan ajaran agama lah ya. Nggak melenceng. Oke. So, Sudah cukup. Sepertinya. ya nampaknya waktu yang sangat terbatas ini, jadi mungkin pembahasan kita Aduh, kayaknya mungkin sebentar segini saja. banget ya. Iya, kayaknya sebenarnya kurang juga ya. Next time lagi. Boleh deh. Kapan-kapan lagi ya Mbak ya. Tutup, ayo jihad. Jihad. Aku opening Ya ya. udah, kan sekalian. Yo, gantian. Enggak. Tutup. Kok kalian dong? Ya udah aku aja dong yang nutup gimana ini? Itu jadi perselisihan sedikit ini ya, nggak apa-apa. Sorry, ayo jihad. Ayo tutup. Bagus aja. Kita kayak kesimpulan berapa? Terserah sih. Ya usah lah ya. Ya mungkin sekian dulu ya, kawan-kawan. Ya, tetap Obrolan singkat ini. Jaga hati, jaga pikiran, jaga perbuatan gitu. Kesimpulannya, camkan itu. apapun hal yang sedang dilawan, ininya hasil akhirnya harus baik, itu keluar value-nya. Ya, juga kita tetap harus berbuat baik walaupun orang lain tidak berbuat baik pada kita gitu ya. Jadi jangan berharap balasan yang sama dari orang lain ya. Kita harus tetap melakukan hal-hal yang baik gitu lah ya intinya ya. Karena segala penyakit hati itu kan kalau dalam Islam bisa dikatakan psikopatologi ya. Makanya itu jadi salah satu pencegah penyakit hati. Ya, jadi sekian podcast dari kami. Kalau ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, oke. Goodbye.